Sungguh hari yang cerah, gimana semuanya? Kabar baik dong pastinya. Kembali lagi bersama saya, sang narator dan bijaksana. Kali ini kita bakal bahas kisah Jonathan dan yang lainnya ketika menjalani bulan suci Ramadan kali ini. Kita mulai dari kelas 10A dulu deh. Bentar dulu. Ini siapa kocak? Kagak ada siswa kita kayak gini. Woi, tim produksi yang bener aja. Oke, serius nih ya. Maaf, para penonton, kayaknya ada siswanya. Saya ke universe kita. Oke, lanjut lagi nih. Maaf Tuan, hamba terlambat menyerahkan pengetahuan yang sedang trending kali ini. Saya rasa tidak perlu, karena diri ini sudah mendapatkan informasi tersebut. Nah, itu dia sebagian kelakuan siswa kelas 10A. Tapi yang bakal kita bahas kali ini yang ini. Udah mulai kan ini? Iya, kayaknya udah mulai deh. Udah dimulai dari tadi, Pao. Kayaknya baca skrip, nambah-nambahin durasi aja lu pada. Capek ngeditnya. Udah lanjut yang bener. Model rambut baru nih, Sel. Iya, Mik. Lagi pengen nyoba model baru nih. Loh, iya ya, model baru kayaknya, baru sadar gue. Basa-basi aja, mata lo bilang aja lo suka gaya baru Selin kan. Udah, jangan berantem. Kalau Selin mah sukanya sama Jonathan doang. Ya gak, Sel? Apalah, enggak kok, Mik. Tahu si Mika ada-ada aja, mana mungkin Selin naksir gue. Selin sama gue itu sebatas temen doang. Jadi gue cuma sebatas temen aja ya. Wah weh, ternyata ada perasaan tersembunyi antara keduanya. Tapi kita bahas itu di lain waktu aja deh. Cie, mal kucing. BTW, gimana nih sahur pertama? Pada kayak gimana sahur pertamanya? Kalau gue gak puasa sih, jadi gak paham menu-menu sahur. Kalau gue mah jelas one and only bakso menu utamanya. Kalau gue tadi malam nyokap masakin karage doang sih pas sahur. Pas banget, menu favorit gue pokoknya itu. Wah, enak tuh. Boleh lah nyobain karagenya kapan-kapan. Tenang. Ntar gue bawain dah kalau pas bukber, Mik. Kalau lu, John, gimana nih sahur tadi malam? Kalau gue mah sama aja kayak yang lain, tapi ya gimana ya, susah jelasinnya. Woi, razia, angkat tangan, ada razia. Razia apaan? Razia sahur, ternyata ada gunanya juga tuh nih. Apaan sih bang? Aneh-aneh mulu. Lagian lagi asik-asik tidur juga. Masih jam 12 bang Nathan. Emang. Ya, namanya prepare, John. Istilah kata dia payung sebelum hujan. Prepare sih prepare, tapi agak gini juga. Sabar dong, gitu dong. Emang lu ya. Ya, begitulah aktivitas sahur di rumah Jonathan. Emang ya, Bang Nathan ada aja kelakuannya. On, lu dari tadi main HP doang sampai segitu seriusnya. Emang ngeliatin apaan dah? Ini lagi lihat trending Ramadan. Jadi gak sabar pengen cepet puasa. Hari ini dah puasa on. Tadi malam sahur pertama. Apa? Hari ini dah puasa on. Hari ini. Sebenarnya Oon udah dibangunin sama mamanya, tapi gak bangun-bangun, jadi dibiarin aja. Ya, emang rada lain orang satu ini. Anjir, mana tanda nih? 잠들진 못해. 안녕하세요, 여러분. Kan
Bener feeling gua. Pak Selamat datang pasti basket pop nih ntar. Gimana? Pada lancar kan puasanya? Hari ini ada yang mau apa sampein buat kalian semua? Gimana ceritanya? Coba tiba-tiba ada safety belt. Pasti kuisnya aneh-aneh lagi nih kayak minggu kemarin. Apa coba siapa tokoh sejarah paling mirip BTS? Apa? Buruan ngomong apa yang mau disampaikan. Bisa gak sih? Sehari aja normal gitu kayak sekolah-sekolah lainnya. Ada sih, ada merchandise baru eksklusif dari Korea. Jadi beli gak? Diam Tony. Soal itu lanjut game saya ntar. Iya, ada sih. Jadi saya bakal adain challenge kumpulin pahala terbanyak. Yang paling banyak berbuat baik dapat hadiah. Dapat cuan kagak nih hadiahnya? Jonathan, berbuat baik itu bukan karena ada cuannya, tapi karena sebagai sesama harus saling membantu. Tumben omongannya kayak orang bener. Jadi hadiahnya apa nih? Iya, jadi gak sabar pengen tahu hadiahnya apa. Pada fase ini Mika memasuki keadaan wudhu mode on, di mana fantasi si animenya keluar karena sudah tidak bisa ditampung lagi karena terlalu lama menyembunyikan kekuatan wudhuannya. Apakah mereka benar-benar mencari pahala atau sekedar mengejar validasi? Aku harus mengawasi mereka semua. Atau mungkin buku ini bisa menjadi jawabannya? Dan kan itu saya asalnya post semua aja. Dari pahala itu berbuat challenge. Dan saya mau sampaikan itu. Hari ini kita ujian sejarah mendadak. Malam harinya di rumah Jonathan. Dikit lagi selesai nih, lewatnya lumayan bisa buat quiz. Nah, selesai. Ritual dulu muter-muter 3 kali sebelum bisa. Gila, malah dapat vampir kecil lagi. Buset, rame bener nih. Sahur, bangun boy. Berisik boy, dari jam 1 lo spam. Gua bakal live group kalau kayak gini terus dah. Lagi tidur nyenyak, tiba-tiba HP getar kayak gempa. Kayak yang puasa aja. Gue emang gak puasa, tapi kan gue support moral. Support moral apaan? Tiap pulang sekolah kejakin jajan. BTW, nih challenge cari pahala masih lanjut. Fix, lanjut. Gimana kalau besok kita bantuin orang yang lagi butuh? Mumpung besok libur. Gas. Gue bakalan support dengan gak menggoda kalian buka puasa sebelum waktunya kok. Itu mah emang kewajiban lu, kocak. Coba aja mute nih, Hokage freelance. Beres. Parah. Siap-siap aja besok diomelin Hokage freelance. Mau kemana ini, Ton? Ya nolongin orang yang butuh lah. Maunya kemana lagi? Lagian lu ngapain nebeng-nebeng gue? Ya gimana lagi, motor gue kan rusak. Dia rusak gara-gara operasan ikut. Nah itu dia, untungnya udah ketangkep pelakunya. Kalau enggak kan makin rusak semua kendaraan gue. Untung Pak Togar gercep ya Jun. Jadi sebenarnya Pak Togar tuh ayahnya Mika, pimpinan SIKAT atau Satuan Investigasi Korupsi dan Audit Terpadu. Dengan motonya mau coba-coba macam-macam, kita sikat abis. Tapi kita bahas itu lain waktu aja ya. Itu apaan? Kardus depan rumah Selin. Kayaknya barang-barang Selin dah. Kesempatan cari pahala nih Jun. Gimana kalau kita bantuin masukin barang-barangnya? Ini bagus tuh, Ton. Yuk buruan yuk. Kayaknya si baju nih, Ton. Kayaknya si Selin mau buka all shop nih. Akhirnya kelar juga nih, Ton. Dipindahin ke dalam. Iya Jun, akhirnya clear juga nih kita mindahinnya. Pahala plus 1000 poin nih, Ton. Lumayan. Kayak panitia surga aja lu Jun. Kok ngitung pahala pakai poin-poin segala. John, Ton, lu pada ngapain dari sini? Ini kenapa ada di dalam lagi kardusnya? Tenang, Sel. Udah kita bantuin masukin kardusnya. Iya, kita bantuin masukin soalnya tadi ada di luar. Lu mau buka bisnis thrift kan? Kayaknya ditinggal kurir di luar barangnya. Jadi lu berdua yang masukin ke dalam ya? Jonathan, Tony itu emang ditaruh di luar, soalnya mau disumbangin ke panti, kenapa dimasukin lagi? Kalau mau bantu minimal tanya dulu kek. Tenang, Sel. Ingat puasa.
Iya, gak boleh emosi, ntar batal. Ah, jadi kerja 2 kali kan kalau begini. Bonyok kan jadinya. Ya lu pakai aneh-aneh aja idenya. Tuh si On lagi bagi-bagi takjil. Yaudah, yuk bantuin aja. Iya, masih sisa banyak nih. Lah, Jonathan sama Tony kagak mau takjil apa ya? Main lewat sembarangan aja. Gini Tom. Yo, what's up man? Apaan? Mau takjil lo berdua? Yalah, kita di sini dalam rangka mencari pahala di bulan Ramadan. Kita bakal bantuin lu bagi-bagi takjil. Yoi, hitung-hitung biar lu gak kecapean sendirian. Alah, iya deh, selalu pada. Sedapnya bulatkan emas-emas mulia ini. Apaan tuh rame? Lah, dagangan gue diapain tuh Jil? Capek juga ternyata jadi orang baik ya. Alah, lebay lu, John. Woi bocah, itu takjil yang ada di meja pada kemana dak? Santai aja om, udah kita bantuin bagi-bagiin ke orang. Lah kocak, itu dagangan gue bukan buat dibagi-bagiin ke orang. Loh, itu buat dijual om. Ya iyalah, emang ada tulisan takjil gratis di situ. Ya kagak ada sih. Lah, terus gimana nasib dagangan gue ini? Om, saya bayarin deh dagangannya. Ya, biar gue hitungin dulu deh. Kocak lu On, kagak tahu takjil dari mana asal bagi-bagiin aja. Gua kira tadi emang digratisin soalnya kagak ada yang jaga. John, gue minta maaf ya, gara-gara gua lu jadi ngebayarin semuanya gitu. Ya, gak apa-apa lah, santai aja on. Hitung-hitung jadi sedekah. Aduh, kalau lu mah bayarin takjil setrek juga kagak habis duitnya. Amin. On, kita pamit dulu ya, mau lanjut cari pahala. Lu pada. Iya, hati-hati ya. Parah sih on, takjil orang jualan malah dibagi-bagiin. Gagal jadi panitia surga nih John. Ya ton, yang ada malah pahala minus, isi dompet minus juga ini mah. Ada kebakaran tuh. Saatnya pahala plus 10.000 poin nih. Nah, kalau begini berhasil kayaknya John, kan tinggal nyemprotin air aja ini. Dasar noob, gak pro. Bocah, kalau mau bantuin jangan asal-asalan aja lo berdua. Yang ada gosong kita ini ton. Iya John, gue pikir pemadam cuma main air aja. Ya kagak lah kocak, apalagi damkar alrol. Udah lah John, mending pulang nungguin buka. Domisili mana? Belantara bacot. Jauh. Aku Jatim. Dari Ibu Jahanam ini mah, waktunya puasa malah makan. Lu pada napa dah? Malah jadi kadal gosong. Paling moral malah ketawa. Kita tuh habis nolongin madamin kebakaran. Mas Shalin dah cerita kok lewat grup. Kayaknya niat lu udah bener dah. Tapi caranya yang salah. Mulai udah si paling bijak. Alhamdulillah. Yuk, buka dulu John. Gratis ya baksonya. Malu John, kita minta gratisan. Gue kira cari pahala gampang, tapi kok hasilnya malah kayak ujian praktek gagal melulu ya. Yang penting udah usaha John. Usaha apaan coba? Lu bantuin orang malah jadi makin ribet tau. By the way, kemarin lu masukin barang gue ke rumah ya? Padahal itu barang mau disumbang ke panti. Gue harus potong keluar lagi. Capek tahu. Lah, gue kira lu butuh bantuan. Ya makanya tanya dulu. Udah lumayan sih, lu dapet latihan angkat ban. Bukan itu poinnya, Ton. Woi, ada yang mau makan bakso di warung Pak Ribut nanti pas pulang? Mulai udah nih Fir'aun ngajakin buat dosa. Mulai udah tuh anak ngajakin maksiat Ruth. Gue yakin kalau dia ikutan puasa full sehari semesta bisa error dah. Tapi yang paling epic sih, kita bantu pemadam kebakaran. Pengalaman baru tuh. Minimal kita ngerasain jadi MC sehari. Bukannya bantuin malah makin chaos. Udahlah, daripada bikin masalah lagi mending fokus ke Lailatul Qadar aja. Tapi yakin gak bakal ada kejadian random lagi. Melani kalau gitu. Kenyang gila dah.
Ton, cabut ke masjid bro. Jangan lupa malam Lailatul Qadar. Lu scroll apa sih? Cewek joget-joget mulu. Astagfirullah, Ton. Lagi lihat tips dapetin THR dari orang tua, Jon. Udah, tutup HP dulu. Kita ke masjid. Lu gak mau dapat pahala selevel 1000 bulan, nah? Ya udah yuk, tapi kalau ada orang jualan kurma beli dulu. Ya Allah, ini orang niat ibadah pada gang terus sih. Ton, katanya kalau malam Lailatul Qadar tuh langitnya lebih terang. Terus anginnya sejuk. Iya, terus ada ketenangan batin, rasanya damai, langitnya bersih. Woi, itu lihat. Itu dia sinirnya. Waduh, beneran ada sinar di langit. Bisa jadi ini momennya, Jon, malam 1000 bulan. Aduh, siapa sih lupa matiin lampu stadion? Gue denger banget, Jir. 1000 malam lalu, Jon. Hampir aja masukin doa panjang ke momen hidup gue. Nasib lu 1000 malam jadi 1000 watt. Lu juga tadi percaya aja kan? Gue kan gak salah, itu beneran terang. Tonton. Gila, awannya kebelah. Ini pasti dia malam yang dinanti-nanti. Dan kita saksi hidup. Dah lah. Gue pengen nabrak trotoar sekarang. Mantap, pasti pada lihat dari jauh. Timing awannya pecah tuh pas banget. Gue udah niat wudhu pakai air mata. Langit pun terjual. Kayaknya kita terlalu sibuk nyari tanda-tanda ya. Iya, padahal kalau dikasih kesempatan pasti datang sendiri. Besok lebaran nih cuy. Iya, dan besok juga mulai ujian nasional. Ujian apaan? Ujian jawab pertanyaan keluarga besar kayak ranking berapa, udah kuliah, kerja di mana. Santai, gue udah siapin jawaban template. Gue udah siapin strategi kabur. Kak, gue udah siapin mental buat ngasih jawaban yang bikin mereka diam. Contohnya, kalau ditanya udah punya pacar, gue jawab udah nikah, anak gue 2. Hah? Tolong bilang kalau lo bercanda. Yoi, cuma 1 anaknya. Makin bikin panik. By the way, kira-kira besok ada kejadian random apa lagi ya? Gue prediksi pasti ada 1 insiden minimal lah. Minimal. Yakin banget bocil-bocil pasti ada yang main petasan. Terus ada insiden rebutan opor. Terus pasti ada drama keluarga random. Kayak yang lo sebutin semua negatif. Yah, tapi itu fakta, Sel. BTW besok kalian pada pakai baju baru nggak? Jelas lah, biar vape lebarannya dapet. Gue sih pakai baju yang nyaman aja, gak perlu baju baru, yang penting adem. Gue bakal pakai kaos anime. Yang bener aja lah, Mik. Lebaran itu momen sakral, bukan event cosplay. Tapi kalau animenya bertema keluarga dan kebersamaan, Gue dukung. lo mah cuma cari alasan buat pamer koleksi merch. Yang penting besok makan enak, opor, rendang, ketupat. Jangan lupa kue kering buat camilan habis salam-salaman. Kue kering sih enak, tapi suka ada kue yang keras banget kayak batu. Itu pasti nastar yang udah jadi fosil dari tahun lalu. Tolong jangan mulai teori konspirasi soal kue kering. Denger tuh suara takbir. Berarti besok fix lebaran nih. Gue selalu suka vape kayak gini, suasana malamnya kayak yang beda gitu. Kayak ada rasa nostalgia. Bener, kayak ada rasa nostalgia gitu. Walau tiap tahun isinya sama. Emang sih, suasana lebaran tuh khas banget, adem gitu. Ini tuh momen yang pas buat refleksi diri. Refleksi apaan? Buset, lo ada niat tobat? Ya enggak juga. Jonathan, Santai. Maksud gue tuh ingat-ingat kejadian yang udah kita laluin di bulan ini. Ya juga ya, Ramadan kita chaos banget. Dari sahur yang sering kesiangan, momen cari pahala,
sampai kejadian random di malam-malam terakhir. Jangan lupa drama internal. Gue inget ada yang sempat debat gara-gara hal sepele. Yang mana? Kita kebanyakan debat random sih. Kayak yang lo ngotot kalau gorengan lebih cocok buat buka daripada kolak. Itu bukan debat, itu fakta. Terus yang Mika juga sempat bilang kue rebahan overrated. Yang mana bener? Kecuali nastar sama kastengel aja sih. Oke, stop. Sebelum kita malah memulai debat baru. Intinya Ramadan kita tahun ini penuh warna. Setuju sih. Dan kita besok bakal nikmatin hari kemenangan. Dan makan besar. Dan salam-salaman. Dan semoga gak ada kejadian random lagi. Jangan terlalu berharap dah. Iya, soalnya kita ada di semesta ini. Kalian pernah kepikiran nggak? Tahun depan momen kayak gini bakal keulang lagi. Tapi rasanya pasti beda. Maksud lo? Ya, tiap tahun pasti ada perubahan. Entah siapa yang bakal ada di sini, suasananya, atau kejadian random yang bakal terjadi. Tumben lu Con ngomongnya dalam. Iya, gue sampai curiga nih bukan Jonathan yang asli dah. Jalan, gue juga bisa serius kalau mau. Tapi bener sih, tiap tahun kita ngalamin lebaran yang sama, tapi tetap terasa unik. Kayak tiap tahun ada insiden baru yang gak bisa kita prediksi gitu. Kalau gitu mungkin kita harus nikmatin momen sekarang sebelum besok kekacauan dimulai lagi. Dan juga bersyukur kita masih bisa ngelewatin Ramadan bareng sih. Setuju sih, walau sering ribut, kalian tetap circle terabsurd yang pernah gue punya. Sama-sama manusia absurd. Gue harap besok gak ada yang bikin masalah sih. Gue nggak janji. BTW Mik, lo ngapain masih nongkrong di sini? Lo kan nulis. Lah, emang gue nggak boleh menikmati momen? Dia sih cuma mau nebeng suasana. Tadi aja sampai dikutakbiran gara-gara kasihkan. Lo kelewatan batas sih, Mik. Sorry, vibes-nya enak banget. Gue lupa diri. Besok jangan-jangan lu ikut antri buat salam-salaman juga. Jangan remehin. THR mah THR. Astaga, lo beneran di sini cuma demi THR ya? Enggak juga sih. Gue juga nyari opor. Prioritas yang sangat jujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La